Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda terjebak hujan di tempat asing, lalu bertemu seseorang yang membuat malam itu tak terlupakan? Hujan deras menahan langkah Arman. Sebuah warung kopi sepi menjadi saksi bisu. Apakah yang bermula dari obrolan hangat berubah menjadi godaan yang sulit ditolak? Apa yang sebenarnya terjadi di warung kopi Bu Erni? Dengarkan kisahnya sampai akhir. Langit sore itu mendadak gelap, seolah tinta pekat tumpah ke seluruh cakrawala. Angin yang sejak siang hanya berhembus pelan, tiba-tiba berubah menjadi hembusan dingin yang membawa aroma tanah basah. Arman, pemuda 32 tahun yang baru selesai mengantarkan berkas kerja ke desa tetangga, memacu motor bebek tuanya. Dalam benaknya hanya ada satu keinginan sederhana. Tiba di rumah sebelum malam, menyalakan kompor dan menyesap teh hangat. Namun rencana itu buyar. Rintik hujan yang semula menenangkan mendadak berubah menjadi tirai air yang rapat. Dalam hitungan menit, jalanan di depannya kabur tertutup hujan deras. Lampu-lampu kendaraan memantul di genangan, menciptakan kilatan cahaya yang membuat pandangan semakin sulit. Arman mencoba menepi, memeriksa ponsel, tidak ada sinyal. Pesan yang ia kirim ke ibunya hanya centang satu, membeku seperti dirinya yang kini terjebak di tengah badai. Sambil menahan pandangan dari derasnya air, matanya menyapu sekeliling mencari tempat berlindung. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya kuning kekuningan, seperti lentera yang memanggil. Ia memicingkan mata. Di balik kabut hujan, tampak papan kayu dengan tulisan agak pudar, Warung Kopi Bu Erni. Atap sengnya mengepulkan asap tipis yang menyebarkan aroma kopi bahkan hingga ke jalan. Tanpa pikir panjang, Arman memutar kemudi, menepi di bawah pohon mangga yang rimbun, lalu mematikan mesin. Udara yang lembab membuat jaketnya basah dalam sekejap. Menutup kepala dengan tas, ia berlari menembus tirai hujan menuju teras kecil warung itu. "Permisi, Bu!" teriaknya sambil mengibaskan air dari jaket yang sudah kuyup. Pintu kayu berderit pelan. Dari dalam, seorang wanita muncul. Bu Erni, sekitar awal 40-an, mengenakan daster sederhana berwarna biru tua. Senyum hangatnya seketika menepis rasa dingin. "Ya ampun, basah semua. Masuk sini, Nak," ucapnya dengan nada ramah yang menenangkan. Arman menunduk sopan. "Terima kasih, Bu," sahutnya pelan, lalu melangkah masuk. Begitu menjejak lantai kayu, kehangatan langsung menyambut. Aroma kopi robusta yang kental berpadu wangi kayu basah, menciptakan suasana yang membuatnya betah seketika. Beberapa bangku kayu berjejer rapi, dan meja bulat di tengah ruangan terlihat bersih. Tak ada pelanggan lain, hanya denting hujan deras yang memecah kesunyian. "Minum apa? Kopi hitam panas pas sekali untuk cuaca begini?" tawar Bu Ernis sambil menyalakan kompor kecil. "Kopi hitam saja, Bu. Terima kasih," jawab Arman, masih mengatur napas. Bu Erni menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Duduklah di dekat jendela, biar bisa lihat hujan." Arman mengikuti saran itu. Dari sudut mata, ia sesekali mencuri pandang ke arah Bu Erni. Wajahnya teduh, ada ketegaran yang memikat, sekaligus bayangan kesepian yang samar-samar terasa. Di tengah hujan yang kian menderas, Arman tak bisa mengusir perasaan aneh. Pertemuan ini seolah memang sudah diatur. Petir menggelegar memecah langit. Seluruh warung bergetar sejenak sebelum lampu mendadak mati, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. Hanya suara hujan yang menderu kencang, seperti jutaan jari mengetuk atap seng. "Wah, mati lampu," ucap Bu Erni pelan. Nada suaranya tenang, seolah sudah biasa menghadapi kejadian seperti ini. Tanpa tergesa, ia mengambil lilin dan korek api dari rak kayu di dekat dapur. Dengan gerakan mantap, lilin itu menyala, menebarkan cahaya kekuningan yang menari di udara lembab. "Maaf ya, Nak,
Kalau hujan deras begini, memang sering mati lampu, katanya sambil menaruh lilin di meja. Arman menggeleng sambil tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu. Malah jadi terasa lebih syahdu. Bu Erni menatapnya sekilas, senyum tipis terlukis di bibirnya. Syahdu, ulangnya pelan. Jarang orang pakai kata itu sekarang. Tatapannya menembus cahaya lilin, seakan ingin membaca isi hati Arman. Hujan di luar seperti sengaja memperlambat waktu. Arman menyesap kopi yang disajikan Bu Erni. Rasa pahitnya berpadu manis gula, mengalir ke seluruh tubuh dan menimbulkan kehangatan yang sulit dijelaskan. Ia merasa warung kecil ini seperti ruang lain. Tempat waktu seakan berhenti. Warung sekecil ini pasti sepi kalau hujan deras ya, Bu? Tanya Arman, memecah keheningan. Benar, jawab Bu Erni lirih. Kadang seharian tak ada tamu, tapi malam ini berbeda. Seperti hujan sengaja membawa tamu yang tepat. Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan jeda yang membuat jantung Arman berdetak lebih kencang. Ia memperhatikan gerakan kecil Bu Erni, cara tangannya mengelus pinggiran cangkir, cara matanya memandang hujan lebat di luar. Gerakan sederhana itu entah mengapa mengundang pandangan untuk tetap tinggal. Apalagi untuk wanita seumuran Bu Erni. Beliau masih cantik dan perabotnya masih padat. Petir kembali menyambar, memercikan cahaya putih kebiruan melalui celah jendela. Sekilas wajah Bu Erni tampak bersinar dalam kilatan itu, sebuah keindahan yang tak membutuhkan riasan apapun. Arman menahan nafas, menyadari betapa dekatnya mereka kini, meski jarak meja masih memisahkan. Bu Erni menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Kadang hujan memang aneh, datang tiba-tiba, tapi diam-diam membawa pertemuan yang tak pernah kita rencanakan, kata Bu Erni sambil menatap Arman. Tatapannya seperti menginginkan sesuatu. Arman menatapnya lekat. Mungkin hujan tahu kapan dua orang membutuhkan teman, ucapnya lirih. Tatapan mereka bertemu dan bertahan beberapa detik yang terasa seperti menit. Tidak ada kata yang diucapkan, namun hening itu berbicara lebih banyak daripada percakapan panjang. Lilin yang bergoyang menjadi saksi betapa batas antara dua orang asing itu kian memudar. Di ruangan sederhana itu, di tengah gumuruh hujan dan cahaya lilin yang temaram, Arman merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kedekatan yang lahir dari kesenyapan, seolah malam itu memang diciptakan hanya untuk mereka. Di luar, hujan tak kunjung reda. Denting air di atap menjadi irama yang konstan, menenggelamkan seluruh suara kota. Sesekali petir menyambar, kilatnya menyelinap lewat celah jendela, menerangi ruangan sekejap. Di dalam, Bu Erni dan Arman duduk berhadapan dengan cahaya lilin yang bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang menari di dinding kayu. Arman menatap nyala api itu, namun pikirannya terpusat pada sosok di depannya. Bu Erni memeluk cangkir kopi yang tinggal setengah, menyesapnya perlahan seolah menyimpan banyak hal yang tak terucap. Tatapannya sesekali menerobos hujan di luar, kemudian kembali menemuinya. Ada rasa ingin bercerita yang tampak dari sorot matanya. Sudah lama saya sendiri, ujar Bu Erni akhirnya, suaranya nyaris kalah oleh suara hujan. Sejak suami meninggal 5 tahun lalu, warung ini jadi teman setia. Kadang, rasa sepi itu datang begitu saja, seperti hujan malam ini. Arman mendengarkan dalam diam. Dadanya ikut terhimpit. Ia menghela napas perlahan sebelum berkata, "Saya pun begitu, Bu. Pekerjaan membuat saya sibuk, tapi hati sering terasa kosong. Rumah hanya seperti tempat singgah, bukan tempat pulang." Ucapan itu membuat Bu Erni mengangkat wajahnya. Tatapannya lembut, penuh pengertian. Mungkin Tuhan memang menyiapkan pertemuan dengan cara yang aneh, katanya.
Senyum tipis terukir. Siapa sangka hujan bisa menjadi jembatan pertemuan. Keheningan tumpali turun. Arman merasa sesuatu yang tak terlihat semakin mempererat jarak di antara mereka. Ia memperhatikan jemari Bu Erni yang kini diam di atas meja. Tanpa sadar, tangannya ikut bergerak mendekat, mengikuti detak jantung yang kian cepat. Ujung jari mereka bersentuhan sekejap. Sentuhan sederhana, namun menyalakan arus hangat yang menjalar hingga ke dada. Bu Erni yang lebih berpengalaman memulai duluan. Dia membuka isi perabotnya dan menunjukkannya pada Arman. Ayo Arman, gak usah malu-malu. Arman sudah gak kuat mulai menunjukkan cangkulnya. Dan mereka pun melakukan apa yang tidak seharusnya. Mereka mulai bercocok tanam di dalam warung, di tengah hujan deras. Arman, Bu Erni menyebut namanya dengan nada yang sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Makasih ya, sudah menemani Ibu malam ini. Ibu senang sekali, karena sudah lama tidak merasakannya. Arman menatapnya lama. Mungkin karena kita sama-sama tahu rasanya sepi. Balasnya tulus. Petir kembali menyambar, membuat lilin berkedip dan menambah dramatis momen itu. Di luar, hujan seperti sengaja menjaga rahasia, menutup semua kemungkinan gangguan. Dalam hati Arman, sadar, malam ini bukan lagi sekedar menunggu hujan reda. Ada sesuatu yang lahir dari kesepian yang sama. Perasaan yang tumbuh tanpa izin, namun begitu nyata. Mereka tidak menambahkan kata apapun. Dia menjadi bahasa paling jujur malam itu. Di bawah cahaya lilin yang temaram, dua hati yang tadinya asing, kini terhubung oleh perasaan yang tak terucap. Seolah seluruh alam menyetujui pertemuan ini. Menjelang subuh, hujan yang semula deras mulai menyisakan rintik-rintik kecil. Udara pagi yang sejuk merembes lewat celah-celah dinding kayu. Di meja, lilin yang sejak tadi setia menyala kini hampir habis. Nyalanya tinggal setitik, namun cukup untuk menerangi wajah Bu Erni dan Arman yang masih duduk berhadapan. Arman menatap sosok di depannya, mencoba menghafal setiap detail. Garis lembut di sudut mata Bu Erni, senyum yang sejak awal memberinya rasa tenang, dan tatapan yang sulit ia lupakan. Malam yang awalnya hanya ia rencanakan untuk menunggu hujan reda, kini terasa seperti pertemuan yang diatur dengan sengaja. Terima kasih untuk kopi dan ceritanya, ucap Arman pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh gemericik hujan. Malam ini akan saya ingat terus. Bu Erni menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Saya juga berterima kasih, Arman. Kehadiranmu seperti hadiah yang datang tiba-tiba. Katanya lirih. Sorot matanya mengandung perasaan yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Arman menarik napas panjang, lalu mengulurkan tangannya. Jemari Bu Erni menyambut dengan lembut. Genggaman mereka sederhana, namun penuh makna. Seolah menyegel pesan yang tidak sempat diucapkan. Tidak ada janji yang terucap, tetapi keduanya tahu, malam ini akan selalu tertulis di hati masing-masing. Beberapa menit mereka terdiam. Di luar, langit mulai menyingkap cahaya keemasan fajar. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi kopi yang masih tersisa. Akhirnya Arman berkata, "Sepertinya hujan sudah reda. Saya harus pulang sebelum Ibu khawatir." Bu Erni melepas genggaman itu perlahan. "Hati-hati di jalan, Arman," ucapnya. "Warung ini akan selalu terbuka kalau kamu ingin mampir lagi." Arman berdiri, menatap sekeliling warung yang kini terasa berbeda. Bukan lagi sekedar tempat berteduh, melainkan ruang pertemuan dua hati yang sama-sama merindukan kehangatan. Ia menoleh sekali lagi ke arah Bu Erni. Wanita itu berdiri di ambang pintu,
Senyum tipisnya seperti janji diam yang menunggu waktu. Ia menyalakan motor pelan-pelan. Jalanan yang basah memantulkan cahaya pagi, seperti cermin yang menyimpan kenangan malam itu. Di sepanjang perjalanan pulang, Arman merasakan kehangatan yang tetap tertinggal di dadanya, mengalahkan dinginnya udara fajar. Di belakang, Bu Erni menatap punggung Arman yang kian jauh, hingga hilang di tikungan. Dalam hatinya, ia berbisik. Mungkin ini awal dari cerita baru yang akan Tuhan pertemukan lagi pada waktu yang tepat. Terima kasih sudah menyimak kisah nyata, terjebak hujan di warung kopi Bu Erni hingga selesai. Apa pelajaran yang kamu ambil dari pertemuan tak terduga ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.